Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu di akhir pekan ini kita bakal bahas tentang strategi bagaimana investor Bitcoin atau BTC itu bisa cuan dan bisa profitable. Nah, kita bakal lihat analisis on-chain mengenai investor yang jangka panjang bandingin sama trader yang jangka pendek. Terus kita lihat perilaku mereka selama perubahan siklus pasar dari yang sebelumnya sampai yang kita alami saat ini. Nah, kita analisis yuk bagaimana caranya untuk bisa tetap profit maksimal. Oke, let's go. Baik guys, pertama sebelum kita masuk ke topik, kalau kalian belum tahu kami sedang mengadakan giveaway, silahkan cek link di deskripsi di bawah video ini, ada link untuk Zilli. Ini di sini kalian cuma daftar profil terus mengerjakan banyak quest atau misi, nanti kalian ngumpulin XP untuk naik level. Terus nanti dari peringkat leaderboard itu kalian bisa masuk ke dalam undian untuk hadiah sampai total 1 ETH. Terus cara lain juga selain kalian nge-support kami lewat subscribe YouTube, kalian juga bisa nge-support kami dengan minting NFT Republic DAO. Ini heritage merupakan utility yang luar biasa banyak. Salah satunya adalah kalian bisa dapetin lifetime access atau akses membership seumur hidup. Jadi kalau kalian ada yang belum tahu nih, kami bikin konten yang additional atau tambahan di luar dari YouTube. Setiap hari kita update tentang pasar, tentang makro, tentang proyek, tentang koin, tentang token. Analisis on-chain juga sering saya bahas lebih rutin di membership di sini. Bahkan yang sekarang lagi kalian nonton sudah kami bagikan di dashboard member beberapa hari sebelumnya. Terus ada sesi modular, ada tentang AI, ada tentang banyak banget pokoknya hal-hal yang bisa membantu kalian belajar lebih lanjut. Ini ada di website kami republikrupiah.com, kayak komentar pasar, riset koin, kursus online juga soon akan kita launching, dan ada banyak-banyak fitur lain berikutnya. Jadi kalau kalian pengen subscribe, nyobain dulu, ada beberapa pilihan 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi kalau pengen langsung dapat akses seumur hidup, bisa minting NFT ini. Ada di mint.republicdao.io. Semua link yang tadi kami sebutin akan ditaruh di deskripsi di bawah video ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke analisis on-chain ya. Untuk topik hari ini kita bakal bahas nih, bandingin apa benar sih orang-orang yang nge-hold Bitcoin jangka panjang untuk para holder dan investor yang long term itu lebih bisa dibilang besar peluangnya untuk sukses dan profit investasi di Bitcoin dibandingin sama trader yang bisa dibilang short term atau jangka pendek. Nah, kita bakal bandingkan keduanya dengan metrik yang luar biasa bermanfaat dari Glassnode ini. Yang belum punya akun juga bisa cek link deskripsi, itu ada diskon untuk yang pengen daftar subscription. Tapi kalau misalkan ada yang pengen gratis pun juga ada banyak metrik yang bisa dilihat secara gratis. Cuman yang saya pakai sekarang ini berbayar. Jadi tergantung sama pilihan kalian aja. Kalau pengen tahu yang dibahas, tonton aja sampai akhir, lengkap kami bongkar di sini. Untuk metrik Glassnode ini udah sejak 2020 melacak perilaku investor Bitcoin jangka panjang pendek. Bedainnya kalau long term itu yang warna biru, kalau yang short term itu, kalau di sini sebenarnya yang atas ya. Cuman nanti kita bakal lihat di berbagai metrik yang akan kita bahas, yang short term biasanya merah. Jadi biasanya biru merah gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, yang short term holder itu kalau secara logika aja dipikir, karena memang cuman megang Bitcoin dalam jangka pendek, biasanya mereka lebih emosional, lebih gampang panik kalau ada pasar yang bergejolak. Dia langsung reaksinya kelihatan. Sedangkan yang long term itu biasanya jangka panjang, hitungannya di sini nanti ada kita lihat itu 115 hari. Jadi sekitar 5 bulan, kalau sudah 5 bulan ke atas, bahkan sampai setahun, 2 tahun, dan lain-lain, itu dianggapnya lebih jangka panjang. Artinya mereka cenderung lebih yakin megang Bitcoin. Jadi nggak tiba-tiba reaksi, tiba-tiba kaget atau panikan. Nah, kalau kita lihat dari chart yang pertama ini, yang long term holder benar-benar memegang jumlah yang signifikan banget ya. Jumlah yang signifikan banget dibandingin sama yang short term sama yang ada di exchange. Nah, kalau misalkan kita lihat, yang di exchange ini tidak mencakup yang ada di short term sama long term. Jadi tinggal di total aja nih semua, exchange, short term sama long term nih kalau di total merupakan supply beredarnya Bitcoin. Ya, circulating supply Bitcoin saat ini. Terus kalau misalkan kalian perhatikan, perilaku utamanya itu biasanya kelihatan pas dekat puncak bull market ini nih. Kalian bisa lihat long term holder itu biasanya mengurangi jumlah koin mereka, dalam artian semakin bullish, semakin naik, semakin profitable koinnya, pasti dijual, akhirnya berkurang. Sedangkan yang short term, yang jangka pendek pasti baru pada masuk, akhirnya supply mereka bertambah nih. Yang long term ngejual, yang short term yang ngambilin. Jadi yang investor jangka panjang pada ngejual Bitcoin di pucuk, yang jangka pendek pada beli di pucuk. Akhirnya nanti banyak nih investor yang jangka pendek pada nyangkut. Jadi kelihatan banget pas puncak-puncak pasar gitu, supply-nya ada kayak
lubang-lubangnya ini kelihatan banget. Long term holder ngejual TP gitu kan, signifikan profitnya, sedangkan yang jangka pendek beli di pucuk sampai akhirnya nyangkut terus the holder dan lain-lain. Nah, perilaku lebih lanjutnya kita bakal bahas di metrik-metrik yang berikutnya. Tapi intinya pesannya adalah trader jangka pendek biasanya yang kemudian nyangkut kalau pas ekstrim pasarnya lagi bullish banget di pucuk, sedangkan investor yang jangka panjang yang sabar banget megangin Bitcoin untuk jangka waktu lama itu yang menuai hasilnya karena mereka yakin sama Bitcoin. Ini kalau kalian lihat, ini merupakan yang long termnya, ini merupakan yang short termnya. Jadi sama aja sih, ini cuma ngeliatin jumlah supply-nya nambah, jumlah supply-nya berkurang kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan threshold-nya yang tadi kita pakai ya, untuk melihat perubahan-perubahannya nih ya. Perubahannya bener-bener pas lagi bullish, short termnya pada beli banyak di pucuk, yang long term pada ngejual. Terus kebalikannya lagi pas pasar mulai ada sedikit bearish divergence. Lihat nih, harga Bitcoin tuh naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi ATH-nya tuh kan di sini. Tapi menurut saya kalau ATH siklus dari sisi on-chain itu udah ada di sini karena udah bearish divergence. Harga lebih tinggi, tapi yang long term holder itu lebih tertarik untuk akumulasi di saat pasarnya semakin menurun-menurun dibandingin sama yang short termnya. Nah, itu udah kelihatan tuh. Jadi alasannya kenapa dia pakai 155 hari atau 5 bulan ya karena Glassnode berpikir itu merupakan angka yang bagus untuk pelacakan statistik dari investor Bitcoin antara yang panjang sama yang cuman beli dan langsung jual dalam jangka pendek. Intinya dalam volatilitas 5 bulan tuh udah cukup lah untuk ngelihat ada kenaikan, ada penurunan. 5 bulan hampir sebelum setengah tahun itu ya memakan waktu cukup lah untuk trader dan investor tuh merasakan gonjang-ganjing pasar secara jangka menengah. Nah, kalau kita lihat perubahannya dalam periode 30 hari ya, dalam periode 1 bulan, apakah supply kepemilikan Bitcoin itu lagi nambah, itu kelihatan di sini. Jadi kalau misalkan pas lagi hijau ya kan, ini kan ngeliatinnya sebenarnya dalam threshold yang sama 5 bulan. Cuman basis perubahannya 30 hari. Kalau misalkan kalian ngelihat lagi ada yang hijau kayak begini, artinya saldo BTC yang mereka pegang tuh lagi nambah banyak. Kalau merah itu artinya saldo BTC yang mereka pegang tuh lagi turun. Nah, cuman yang menariknya adalah kalau misalkan kita hitung untuk jadi investor jangka panjang itu butuh 5 bulan dari statistik Glassnode ini. Artinya yang hijau pas kelihatan signifikan ini itu bukan berarti mereka beli Bitcoinnya di situ. Mereka beli Bitcoinnya 5 bulan yang lalu. Karena kan mereka harus beli dulu ya. Mereka hold sampai usia koinnya itu yang nggak dijual itu bertambah gitu kan. Misalkan mereka beli hari ini, besok usia koinnya 1 hari. Minggu depan usia koinnya 8 hari. Nah kayak gitu. Sampai akhirnya 5 bulan baru deh kebaca menjadi investor long term. Jadi rada ada delaynya sampai kelihatan. Artinya selama pasar momentum bearish itu mereka udah mulai akumulasi dari sebelum-sebelumnya ini. Dari 5 bulan sebelumnya setidaknya. Kadang ada yang bisa dari setahun atau 2 tahun sebelumnya. Nah cuman kalau pas lagi merah kelihatan signifikan, ini nggak ada delay. Bener-bener koin yang tadinya usia 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun sekalinya dijual langsung turun. Jadi usia koinnya 0 hari kan karena langsung dijual. Makanya reaksi yang ini bener-bener reaksi real time. Bener-bener pas lagi dijual, pas supply-nya berkurang, supply-nya negatif, dipegang sama long term holder, nah itu langsung kelihatan di sini merah sama hijaunya. Nah sekarang kita lihat yuk untuk distribusi pasar secara makro gitu ya. Kita lihat dari basis 90 hari. Jadi yang tadi itu basisnya ini berapa tadi? Oh ini 30 hari. Terus sekarang kita ngelihat ke yang bawahnya itu 90 hari. Nah yang 90 hari ini jadi 3 bulan ya hitungannya. Kalau misalkan kalian lihat yang long term holder warna biru, yang short term holder warna merah, terus yang purple, yang ungu itu merupakan exchange-nya. Nah kalau kita lihat setiap siklus itu menunjukkan ya bahwa rotasi dan perputaran itu kisahnya sama dengan metrik-metrik yang tadi kita tunjukin di atas. Bahwa long term holder yang sabar gitu kan, yang holding Bitcoin. Jadi ini nih misalkan contoh pas 2021, pas momentum bullish ya, kita lihat. Untuk long term holder yang sabar hold Bitcoin dalam jangka panjang itu akhirnya berkurang supply-nya karena pada dijualin. Makanya yang signifikan di atas yang merah short term holder. Semakin bullish pasarnya, semakin deket sama pucuk yang short term biasanya yang baru pada masuk pasar. Sedangkan yang jangka panjang udah pada ngejualin. Jadi bener-bener kebalikannya ya dari pasar. Begitupun kalau sudah mulai bearish momentumnya, nah yang long term baru masuk akumulasi di harga murah pas lagi diskon. Kemudian yang short term malah tidak tertarik, malah terus akhirnya cut loss atau jual di harga bawah.
bawah. Jadi yang long term holder, yang investor jangka panjang itu pas ada murah beli, pas ada mahal dijual gitu. Jadi merupakan psikologi yang tepat yang bikin mereka jadi lebih cuan, lebih profitable. Sedangkan yang jangka pendek doang cuman tertarik beli Bitcoin terus cuman berani selama seminggu doang, ya akhirnya ngerasain jadi yang short term. Pas nunggu pasar udah bullish banget, udah hype, udah masuk berita utama misalkan gitu ya, di TV orang-orang udah pada ngomongin Bitcoin, baru beli. Ya udah terlanjur mahal, akhirnya mereka yang nyangkut karena beli di pucuk. Jadi begitupun kita bisa lihat setiap kali momentum bullish itu siklus-siklus sebelumnya ya, itu pasti diawali merah dulu terus baru biru. Artinya pas bener-bener naik, pas bener-bener harga Bitcoin mahal, yang short term yang masuk, yang nyangkut. Terus yang long term akumulasi pas murah. Terus merah short term nih masuk, biru yang kemudian akumulasi gitu kan. Yang kemarin 2017-2018 ini yang merah yang beli di pucuk, terus yang biru akumulasi pas murah. Merah, biru, merah, biru, merah, biru. Jadi sekarang kita masih ngelihat yang biru gitu kan, yang merahnya belum benar-benar kelihatan sejak all time high 2021 kemarin. Artinya belum harga yang luar biasa panas sampai overheat, sampai orang-orang itu kayak wah ini nih beli Bitcoin untuk kita bisa naik terus, up only dipikirnya. Jadi masih banyak banget peluang untuk kenaikan harga Bitcoin di level yang kisaran saat ini. Terus kenapa kami pikir untuk tren akumulasi dan DCA lumayan menarik selama kita menjelang halving tahun depan. Nah sekarang yang bakal kita lihat merupakan indikator biner atau binary. Nah ini melihat binary itu ya atau tidak, 0 atau 1. Kalau misalkan 0 itu artinya, ini kita lihat di sini ya, ini yang titik paling puncaknya, ini yang satunya. Kalau 0 yang bener-bener nggak ada apapun. Kalau udah masuk ke garis yang bawah artinya udah lumayan menengah. Kalau yang sudah sampai puncak berarti emang lagi paling ekstrimnya. Jadi kalau pas 0 artinya si long term holder itu tidak menjual Bitcoin secara signifikan. Tapi kalau value-nya yang kita lihat di sini tuh 1 atau lebih sampai puncak, itu artinya long term holder mulai berjualan koin BTC. Nah ini di atas ini nih yang menunjukkan perilakunya long term holder atau investor jangka panjang. Di sini cuma nilainya aja untuk nunjukin apakah 0 atau 1 binary. Nah basisnya ini 7 hari, basisnya dalam seminggu. Kita lihat titik yang paling tinggi ya, yang kayak gini, ini udah terjadi, udah kesentuh, bukan yang kayak kemarin 2022. Itu merupakan titik ketika investor jangka panjang jualan Bitcoin secara berturut-turut dari hari ke hari dalam 1 minggu itu ngejual terus. Hari pertama ngejual, hari kedua jual, 3 jual, 4 jual gitu. Jadi kalau misalkan nggak sampai puncaknya artinya long term holder itu nggak jualan banyak, cuman jualan sedang-sedang aja. Jadi kita biasa lihat ya, semakin mendekati puncaknya pasar, semakin itu gerakannya naik, akhirnya kita melihat supply-nya berkurang drastis karena dia mulai ngejual ini, nyentuh titik yang atas. Terus begitupun pas mulai akumulasi jadi value-nya 0 atau nggak sampai puncak karena dia lebih ke kayak beli-beli aja. Terus nanti pas baru jual, pas bullish lagi, berkurang supply-nya karena dijualin itu untuk take profit, untuk ambil keuntungan. Makanya nyentuh nilai value-nya 1. Jadi kelihatan binary-nya 1010 kelihatan pas mereka lagi jualan signifikan. Di sini nih berat nih, ini juga di sini nih berat nih signifikan. Sedangkan sekarang lagi nggak banyak long term holder atau investor jangka panjang Bitcoin yang sibuk jualan. Artinya lebih ke tren akumulasi aja kita lihat. Nah yang berikutnya ini menarik karena dia merupakan cost basis. Jadi kalau diterjemahin ke Indonesia apa ya, kayak titik modalnya lah, duit yang mereka keluarin yang terbaca secara on-chain untuk beli Bitcoin, untuk serok Bitcoin. Nah kalau kita lihat ini sama thresholdnya kayak yang tadi kita pakai di atas, 5 bulan untuk long termnya ya. Terus untuk short termnya ya yang jangka pendek banget, biasanya ngikutin harga spot. Karena lihat deh perbedaannya ya, kalau misalkan STH itu yang warna merah ya kan, yang short term holdernya kalian lihat itu bener-bener deket sama harga spotnya Bitcoin. Harga Bitcoin di mana ya, dia deket-deket aja di situ. Karena memang jangka pendek kan. Bitcoin lagi 20.000 ya udah jangka pendek aja di situ kisarannya. 30.000 ya udah kisarannya di situ. Sedangkan kalau misalkan long term holder yang warna biru itu pasti rada jauh kalau lagi bullish. Karena modal dia untuk beli Bitcoin itu di bawah. Sedangkan pasar makin bullish, akhirnya gapnya tuh makin lebar. Semakin pasar memuncak, semakin besar profitnya dia. Modalnya di sini, harga pasarnya di sini gitu kan. Istilahnya sama nih. Setiap kali bullish pasti misalkan mereka beli di sini, titik modalnya di sini nih. Terus harga spot pasarnya di sini. Nah selisihnya itu gapnya yang mereka bisa TP jadi untung. Mereka cuma keluar duit segini tapi bisa dijualnya di sana. Jadi benar-benar kelihatan bedanya ya. Kalau short term holder ngikutin harga spot aja jadi lebih emosional, gonjang-ganjing pasar terpengaruh.
Kalau yang long term enggak, dia relatif diem aja gitu kan. Kalau pas pasar lagi volatil, pas udah lagi bullish aja nih baru nih dijualin gitu kan. Kerasa banget dia pas lagi profitable. Jadi kalau misalkan kita lihat yang short term holder warna merah itu jadi kayak support sama resistance-nya pasar. Terus kalau yang long term holder lebih kelihatan profit and loss-nya. Nah, yang biru-biru ini merupakan bar yang menunjukkan pas harganya itu benar-benar tidak menguntungkan semua investor, baik yang jangka panjang atau yang jangka pendek. Jadi zona warna biru lagi, ungu maksudnya. Zona warna ungu ini jadi pertemuan ketiga-tiganya jadi relatif bisa dibilang kayak bottom pasar atau bottom siklus. Kayak pas kemarin FTX collapse ya. Jadi titiknya itu di bawah dari titik pas orang pada beli Bitcoin secara rata-rata. Jadi rata-rata semua investor long term, short term pas kemarin bottom itu ya lagi pada tenggelam portofolionya. Artinya pas di sini ya udah spekulan hilang, hanya holder jangka panjang aja yang tersisa. Gitu sih secara garis besarnya untuk metrik itu. Nah, kemudian yang sekarang kita lihat adalah rate of change. Rate of change itu apa? Itu tingkat perubahan 7 hari untuk menunjukkan apakah pembelian BTC itu semakin banyak dan semakin mahal modalnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, contohnya nih, yang di sini nih. Kalau misalkan kita lihat di sini, semakin besar dia kelihatan signifikan nih, itu artinya semakin mahal BTC dibeli. Ini kan level-levelnya nih, ada 4 garis yang melintang. Nah, semakin tinggi artinya semakin mahal BTC dibeli. Ya kan, kelihatan pas momentum pasar lagi bullish. Terus semakin banyak dia dibeli. Makanya jadi kelihatan ini biasanya yang short term holder itu. Terus pas lagi momentum bearish ya biasanya dikit gitu kan yang dibelinya. Terus sama titik untuk modal nyerok juga lebih murah akhirnya daripada beli pas di pucuk. Jadi ya kelihatan banget sih menunjukkan siklus-siklus pasar itu seperti apa. Nah, berikutnya adalah MVRV. MVRV ini udah sering kami bikin. Kalau misalkan kalian belum pernah nonton, silahkan cek YouTube kami, ada yang bahas khusus tentang MVRV untuk background sedikit basic yang pengen tahu. Nah, sekarang kita bakal lihat dari sisi long term yang di sebelah kiri nih. Jadi ini semua MVRV. Yang sebelah kiri long term, yang sebelah kanan short term. Investor jangka panjang, investor jangka pendek. Ya bukan investor sih kalau jangka pendek, lebih ke trader berarti. Jadi kalau kita lihat long term itu udah pasti makro perspektifnya ya, perspektif jangka panjang. Kalau ini mikro, jadi perspektif yang jangka pendek banget. Nah, kelihatan long term holder itu ya ada periodenya, tahap ketika ini menjelang akhir bear market nih ya, sudah ATH terus sudah masuk momentum bearish. Terus pas tahap akhir dari bear market itu kelihatan banget portofolionya tenggelam ya. Ini merupakan bar yang atas sama yang bar bawah itu menunjukkan ekstrem atas sama ekstrem bawahnya. Ini pas profitnya luar biasa tinggi, ini pas lossnya bener-bener luar biasa merugikan. Nah, pas tenggelam portonya itu tahap akhir bear market gitu kan. Ini tahap akhir bear market kelihatan. Terus pas naik nih, bahkan sampai bisa setinggi 20 kali lipat keuntungannya ya. Ini yang di sini bukan 20% atau 20.000, ini 20 kali lipat yang dimaksud Glassnode. Itu kemungkinan untuk dijual dan untuk take profit itu akhirnya semakin besar dari long term holder. Makanya langsung benar-benar drastis jeder kalau udah sampai di situ. Ini bahkan belum sampai di situ aja udah mulai kerasa berat gitu kan. Ya memang sih seiring berjalannya waktu pasti diminishing atau mulai mereda profitnya Bitcoin karena market capnya semakin besar. Tapi kalian paham lah intinya, artinya apa dari sini. Ini juga sama, yang biru itu lebih menunjukkan sih kalau pas ungu itu lebih menunjukkan kalau dia benar-benar lagi bottom, lagi di bawah dari cost basisnya itu, dan benar-benar portofolionya itu tenggelam ya. Terus kalau yang di kanan ini short term holder itu biasanya akan beli dikit demi dikit pada titik modal yang serupa. Jadi sambil perjalanan naik ke atas untuk nambah posisi. Karena mereka tuh pede ya. Mereka tuh lebih pede kalau harga pasar lagi naik itu. Makanya mereka yang cenderung biasanya nyangkut. Karena pas naik baru berani untuk beli. Sedangkan yang long term holder pas turun ini baru nih dia tertarik untuk beli, makanya jadi lebih TP-nya, take profitnya jual pas di atas. Nah, kebalikannya kalau pas lagi momentum bearish ya. Oh, BTW tadi kalau pas lagi mentalitas buy the dip itu biasanya karena
di sini nih. Nanti kelihatan, kita bakal bahas lebih lanjut di metrik berikutnya. Nah, cuman yang bearish itu biasanya nyentuh titik balik modal dikit aja, udah langsung pengen dijual, kayak nyerah gitu kan. Kayak oke lah, udah profit dikit nih, udah rally dikit-dikit, ya udah langsung TP aja gitu biasanya. Jadi ini makro, ini mikro, ini kelihatan jangka panjangnya, ini kelihatan jangka pendeknya. Perilakunya benar-benar kebalikan ya, antara yang jangka panjang sama jangka pendek. Nah, sekarang kita bakal lihat lebih khusus untuk yang jangka pendek, untuk yang short term. Nah, ini bagus nih chartnya, karena dia menunjukkan ya, pas siklus itu lagi bearish, pas lagi bullish, itu mempengaruhi banget psikologinya trader jangka pendek. Ini di sini ada garis-garis yang melintang, itu merupakan profit dan loss mereka. Kalau di sini titik balik modal, di sini profit misalkan 20%, 40%, 60%. Terus yang di bawah ini rugi 20%, ini rugi 40%. Nah, kita bakal melihat hal menarik di sini. Ketika bullish ya, level 20% gitu kan sama 40%, itu jadi kayak semacam resistance-nya. Sebenarnya lebih kelihatan pas ya, kita zoom out sih, jangka panjang aja. Tapi terlalu banyak data, ya udah 2015 aja ya, kita ambil 2015 lah, lumayan. Nah, pas 20%, 40% ini, itu jadi kayak semacam resistance-nya pasar. Jadi dalam jangka pendek itu lumayan overvalued, terus akhirnya nanti balik lagi nih, balik lagi retest ke titik balik modal. Udah untung 20%, 40%, balik ke titik balik modal. 20%, 40% balik ke titik balik modal. 20-40 balik titik balik modal. Ya, begitu aja polanya seperti yang bisa kalian lihat. Kalau misalkan rugi di bawah gitu kan, dia sampai rugi 20%, 40% di bawah, tuh yang ada di sini kelihatan semua juga. Itu artinya ada yang baru beli di pucuk, ada yang nyangkut gitu, ada yang nyangkut sementara, dan akhirnya pantulan yang sering terlihat tuh menunjukkan mentalitas buy the dip. Jadi misalkan nih ya, ada yang beli di pucuk gitu kan, terus akhirnya ada pantulan-pantulan kayak gini, itu artinya mereka ada mentalitas untuk beli. Semakin harganya turun gitu kan, kerugian, ya udah kita beli aja, makanya jadi kuat untuk naik. Pantulannya juga kelihatan sebenarnya pas bullish, bahkan kalau misalkan lagi balik ke titik balik modal gitu kan, terus ada yang pengen beli, akhirnya pasar kedorong naik lagi, jadi profit lagi mereka. Jadi pantulan-pantulan ini menunjukkan nih, pantulan-pantulannya itu pas orang-orang lagi kayak ada koreksi, ya udah buy the dip, buy the dip. Jadi mereka bukan tipe yang takut semakin turun semakin ngejual, lebih ke kayak turun, nah ini peluang diskon nih, kita beli sekarang. Nah, pas bear market, satu hal yang harus kalian tahu juga sebenarnya adalah retest untuk balik modal ini ya, titiknya tuh jadi exit liquidity, lebih ke kayak ada rally bagus, yaudahlah kenapa nggak kita jual aja. Jadi ditambah ada yang nyangkut, ditambah ada yang jualan karena akumulasi jangka pendek, kan ada yang habis turun biasanya langsung beli tuh. Nah, karena dia investor jangka pendek, cuman beli pengen langsung dijual aja, ada rally positif dikit aja nih, kayak begini nih, kayak rally-rally kecilan, padahal koreksi bearish divergence padahal, tapi ada rally positif dikit aja, ya udah di TP. Akhirnya jadi balik ke titik balik modal itu cuman karena nyerah aja, karena ya udah balikin duit saya. Itu juga ada dua tipe orang sih, ada yang memang beli di bawah terus pengen TP karena apa ya istilahnya scalping, terus ada juga yang karena nyangkut ditungguin nggak naik nggak balik ke titik ATH kemarin, ya udah akhirnya dijual aja di situ. Jadi ini resistance yang kuat kalau pas bearish, titik ini tuh jadi resistance yang kuat kalau pas bearish. Kalau pas lagi bullish jadi kayak supportnya dia untuk pantulan buy the dip, mentalitas untuk dorong lagi naik ke atas. Jadi secara umum MVRV itu alat yang bagus. Kalau misalkan kita mau lihat ini kayak menemukan dinamika pasar tuh lagi kayak apa. Contoh nih 2021 gitu kan, harganya itu bisa aja naik lebih tinggi, tapi momentum kerugiannya itu besar. Nggak kayak pas pertama di awal 2021 orang tuh pada profit 20%, 40%, 60%. Ini ya ATH baru ya, lihat deh keuntungannya nggak setinggi pas sebelumnya. Artinya ya memang sudah momentum bearish, sudah mulai masuk ke pasar bear market, terlepas dari higher high. Ini hanya di sini, ini lebih tinggi lagi padahal higher high. Jadi profitabilitas untuk yang jangka pendek atau short term semakin menurun dan semakin jatuh sampai tahap bear market yang akhir, terus baru mulai memulih lagi. Jadi setiap kali ada gerakan gitu pasti sensitif nih, ada koreksi dikit langsung sensitif, jeder, dia rugi bandar gitu. Beda sama 2023 yang awal tahun sejak FTX collapse itu mulai memulih lagi profitability-nya. Yang tadinya rugi di bawah cost basis, di bawah modal, sekarang sudah mulai ada di posisi untung 20%, 40%. Sekarang lagi turun, nah, ntar lagi naik lagi nih. Lihat aja kalau pas ada yang akumulasi terus Bitcoin misalkan terbang lagi,
itu kelihatan keuntungan mereka atau profitnya. Nah, terus di sini ada NUPL atau NUPL bacanya sih kalau si Glassnode itu, Net Unrealized Profit and Loss. Hitungannya kayak gini, market cap dibagi market cap sama realized cap dibagi sama market cap itu sendiri. Artinya melihat persentase. Mirip aja sama MVRV yang ada di atas ini. Cara bikinnya tuh mirip, cuman bedanya sudut pandangnya aja. Kalau ini ngelihat dari market cap, long term holder sama short term holder, fase psikologi mereka kayak apa. Itu kelihatan dari warna-warna ini ya. Warna-warna pas orang-orang itu lagi misalkan lagi turun, terus denial, kayak nggak percaya ini bearish, terus mulai gugup, mulai anxiety, terus mereka ada euforia gitu kan kenaikannya, terus mereka akhirnya depresi lagi gitu. Ini fase-fase psikologinya kelihatan perubahannya sepanjang siklus itu lagi kayak apa. Setiap perubahannya antara trader sama investor. Lihat aja nih kalau misalkan pas lagi bullish gitu kan, bener-bener fasenya itu yang long term holder merasakan keuntungannya, mereka euforia, mereka suka, dan pas lagi bearish ya udah mereka sudah tahu berhenti, itu pasar lagi buruk gitu kan. Psikologinya sesuai lah sama pasar. Sedangkan kalau yang kayak short term tuh lebih kayak pengen ngelawan arus gitu. Mereka lebih beli di pucuk, lebih nyangkut, terus akhirnya nggak percaya bahwa pasar lagi bearish, terus akhirnya juga cut loss di bawah ya. Pokoknya kebalikan psikologinya dari yang long term lah. Kelihatan fase-fasenya dari warna itu. Nah, terus terakhir nih, sekarang kita gabungin semuanya. Tadi udah banyak metrik, udah banyak analisis di atas. Kalau kita gabungin antara investor jangka panjang sama trader jangka pendek nih, long term dan short term, semuanya itu fokus pada titik-titik ekstrim pasar Bitcoin ya. Kita lihat aja nih, kalau yang long term holder ini yang di atas, short term holder itu yang di bawah. Nah, long term holder ini masuk barnya ini wilayah hijau ketika mereka tuh profit makin tinggi dan mereka itu semakin tertarik untuk jual di pucuk. Bener-bener tebel banget pas lagi bullish ya. Kita ngelihat mereka bener-bener profit, mereka ngejual, terus mereka semakin untung, terus berhenti pas sudah bearish momentumnya. Tepat sekali gitu kan. Kalau di sini beli bukan jual, karena sudah harganya murah, diskon, bukan saatnya kita untuk cut loss. Nah, kemudian kalau misalkan lagi ada bottom, kelihatan juga dia tertarik untuk jual. Mungkin ada beberapa memang. Long term holder tuh nggak selalu benar dan nggak selalu tepat. Kadang ada yang long term udah setahun 2 tahun nih, misalkan dari 2016 sampai 2017 udah dipegang setahun, nggak dilepas gitu kan. Ya mungkin kalau dilepas ini masih profit. Tapi kalau hitungannya dari ATH ke bottom ini, itu udah lebih dari 5 bulan. Artinya dia termasuk dari long term. Cuman karena nyangkut dia jual di sini, ada aja yang nggak sabar. Tadinya udah nunggu 5 bulan, nggak pengen nunggu beberapa tahun lagi untuk ke HTH baru, akhirnya ya udah dilepas aja di situ, rugi itu juga bisa terjadi pada keduanya. Long term holder juga ada yang KO, short term holder ada juga yang profit. Cuman bedanya ya ini di warna merah. Kalau yang di sini hijau, di sini yang warna merah nih. Artinya beli di pucuk, mereka nyangkut berharap pulih, cuman akhirnya nyerah karena nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Tapi intinya ini menggabungkan semuanya sih, kelihatan sih ya. Pas lagi bullish, pas lagi bearish itu kelihatan semua bar-barnya di situ. Kemudian untuk yang short term holder yang di bawah itu kelihatan lebih aktif sih. Lebih aktif, kayak lebih banyak pergerakan barnya. Cuman profitnya itu nggak lebih signifikan daripada yang dirasain sama investor jangka panjang. Kayak di sini nih kelihatan nih mereka nggak banyak ngejualnya pas pasar lagi bullish. Cuman pas dipucuk banget kadang ada yang beruntung gitu kan. Tapi pas masuk baru lebih banyak kejualnya di sini nih. Jadi perilakunya itu kelihatan banget, mereka lebih sering kapitulasi, lebih sering nyangkut terus cut loss, terus take profitnya itu rada telat gitu kan. Itu semua karena ya biasanya muncul pas volatility pasar aja. Alasannya karena mereka emang jangka pendek. Lagi terjadi apa saat ini ya udah emosi mereka pas saat itu. Beda sama yang memang beli Bitcoin misalkan lagi di bottom nih, FTX collapse, ya udah beli di situ pas FTX, ngejualnya nanti pas ATH baru Bitcoin. Itu long term. Perspektifnya ada di jangka panjangnya dia. Jadi gimana guys, kira-kira menurut kalian? Semoga bermanfaat untuk semua metrik yang kita bahas hari ini. Perbedaan antara psikologi investor jangka panjang sama trader yang jangka pendek. Secara kesimpulan memang kita bisa ambil pesan bahwa orang-orang yang bisa membaca siklus pasar Bitcoin, terutama dengan analisis on-chain seperti ini, akhirnya relatif lebih diuntungkan karena dia tahu di mana letak titik-titik pasar yang undervalued, yang bottom, untuk kemudian dia tahan selama berbulan-bulan, kadang sampai bertahun-tahun
untuk di take profitnya pas di puncak siklus, daripada mengikuti emosi sesaat aja, melihat pasar lagi gonjang-ganjing terus masuk keluar tanpa kita memahami Bitcoin itu sebenarnya aset apa. Nah, kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut, silahkan cek link di deskripsi untuk jadi member. Kalau pengen gabung ke medsos, semua juga ada link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol kalau suka. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Terima kasih dan sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa akan semakin di video yang berikutnya. Cheers!